أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. اللهم إنا فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله. Muslimin jamaah Majelis Ta'lim Quran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang penuh berkah ini, mengawali kajian kita, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, alhamdulillah, pada subuh ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yakni tadabbur Al-Qur'an. Yang alhamdulillah pada subuh yang terlewatkan kita membahas tentang surah Al-Fatihah, dan sekarang kita masuk pada pembahasan lanjutan, yakni surah Al-Baqarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan cakrawala berfikir kita, menambahkan pemahaman agama kepada kita sehingga bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, bisa mentadaburi Al-Qur'an ini dengan baik dan benar, dan bisa mengaplikasikan Al-Qur'an ini jadikan konsep dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Quran Riun yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di subuh yang penuh berkah ini. Salawat dan taslim tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penyelamatan, menyempurnakan semua agama-agama terdahulu, dan alhamdulillah Islam sampai saat ini, yang kita rasakan saat ini, berkah buah dari perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita sebagai umatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu teraplikasikan salawat atas baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Majelis Ta'lim Quran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut pembahasan kita berkaitan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dan kita akan melanjutkan pengajian kita karena waktu yang begitu singkat. Maka pengajian kita yang kedua ini akan kita bahas dari ayat 1 sampai ayat 5, dan insyaallah akan berkelanjutan pada subuh-subuh berikutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Quran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perdengarkan terlebih dahulu surah atau ayat yang kita bahas pada subuh yang penuh berkah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah majelis ta'lim Quran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari pembahasan ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ini surah kedua terdiri dari 266 ayat yang disebut dengan surah Madaniyah. Yakni surah Al-Baqarah ini turun di kota Madinah. Dikala turun di Mekah maka disebut sebagai surah atau ayat Al-Maqiyah. Nah, ini turun di Mekah maka kita sebut dengan surah Al-Madaniyah. Turun di Madinah jadi disebut dengan surah Al-Madaniyah. Maka kita lihat yang pertama, pembahasan yang pertama dalam tafsir Al-Muyassar. Kita berpatokan kepada tafsir Al-Muyassar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Kalimat ini panggalan huruf yang terdapat di awal surah seperti ini disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu Allah Subhanahu wa taala semata yang mengetahui maksud dan tujuannya. Maka tidak ada satu ahli tafsir pun yang menafsirkan khusus untuk ayat ini. Untuk surah ini, yakni diawali dengan setiap huruf. Bukan alif lam mim saja, ada hamim, yasin, alif lam ra, toha, nun. Nah, ini disebut bahwa huruf-huruf muqatta'ah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maksud daripada huruf tersebut. Sehingga huruf-huruf tersebut dapat pula dipahami sebagai tanda kehebatan Al-Quran. Orang-orang musyrik pernah ditantang untuk menandingi Al-Quran. Akan tetapi mereka tidak berdaya. Padahal Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang juga mereka gunakan untuk merangkaikan bahasa mereka. Ketidakberdayaan mereka dalam menandingi Al-Quran tersebut, padahal mereka adalah bangsa yang paling fasih berbahasa Arab, menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat keliru sekali ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya karangan Nabi Muhammad. Karangan Muhammad. Dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi, afala tatafakkarun. Mereka tidak berfikir bahwa Al-Quran ini turun langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kita lihat dalam pembahasan dalam kajian tafsir Al-Muyassar, inilah kitab Al-Quran, kitab mulia yang tidak diragukan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kalian meragukan kebenarannya. Orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah akan memanfaatkan kitab ini dengan mengikuti semua hukum yang termaktub di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pasti mengikuti koridor aturan-aturan yang diterapkan di dalam Al-Quran. Hanya orang-orang yang tidak berpikir saja, hanya orang-orang yang dungu saja yang tidak menerima hukum-hukum dalam Al-Quran ini, kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, mereka itu adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal yang gaib, yang tidak dapat dijamah oleh indera dan akal pikiran mereka, karena hanya dapat diketahui melalui wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya, seperti malaikat, jin, dan neraka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha melaksanakan solat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga senantiasa mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta benda yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman saja, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memahami Al-Quran ini dengan baik dan benar. Dan selalu kita bertakarrub, memohon kepada Allah, ya Allah, semoga kami tergolong dalam orang-orang yang telah Engkau sebutkan. Tautkan hati kami selalu dengan Al-Quran. Insya Allah, Allah akan senantiasa menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis ta'lim Quran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di subuh yang penuh berkah ini. Kemudian ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Sehingga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, dan orang-orang yang mempercayai kebenaran dan al-hikmah, yakni sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, juga kebenaran kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasul sebelumnya, yakni sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus nabi dan rasul-rasul sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi
Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang telah Allah utus di zamannya sebelum zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebenaran kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasul sebelumnya seperti Taurat dan Injil, mereka juga mempercayai adanya kehidupan sesudah kematian dan adanya hari perhitungan dan balasan amal perbuatan. Kenapa di sini hanya hari akhirat yang disebutkan sementara hal-hal gaib yang lain tidak disebutkan? Maka ini menjadi pelajaran penting untuk kita agar senantiasa apa yang menjadi informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran ini, maka mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi disebutkan bahwa hal-hal gaib yang lain tidak disebutkan, percaya pada hari akhirat, termasuk salah satu motivasi terbesar yang bisa mendorong seseorang untuk taat, menjauhi yang dilarang, dan melakukan introspeksi, yakni muhasabah diri. Maka orang-orang yang senantiasa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja kepada Nabi dan Rasul, bisa saja Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, sehingga kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran itu betul-betul diyakini dan dipercayai. Inilah informasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang terakhir, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi dari kelimah ayat ini kita membahas, jadi pada poin yang kelima kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Al-Fakir telah menyampaikan bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang mendapat cahaya dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah yang Maha Pencipta, pemberi petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka meraih apa yang mereka harapkan dan terhindar dari siksa yang mereka takutkan. Masya Allah. Dan orang-orang yang memiliki sifat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada mereka, sehingga mereka tidak akan tersesat. Mereka senantiasa berpegang kepada tali agama Allah, yakni al-Islam, kemudian lewat Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita. Sehingga barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, maka tunggulah taufik dan hidayah, keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kucurkan kepada kita. Maka kita yakin dan percaya Al-Quran ini bukan sebatas bacaan saja. Al-Quran ini mari kita baca, mari kita tadaburi, mari kita perdalam makna-makna yang tersirat di dalamnya, agar senantiasa menjadi ketebalan iman dalam jiwa raga kita, sehingga yakin dan percaya Al-Quran jikalau kita jadikan sebagai pondasi, sebagai barometer, sebagai kompas bagaimana mengarah kehidupan kita ini, maka kebahagiaan dunia kita dapatkan dan kebahagiaan akhirat pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kebahagiaan akhirat itu lebih kekal abadi untuk selama-lamanya dibandingkan dengan kehidupan dunia yang hanya sesaat ini. Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk bagaimana kita hidup kekal abadi di akhirat sana. Maka melalui kajian subuh di majelis ta'lim Quran Riun yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati kita, pendirian kita untuk selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mempraktekkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Alhamdulillah,
Sebelum Al-Fakir menutup majelis ini, mari kita beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.